Bab 2721. Ruoli selalu sedikit rendah diri saat dia dewasa. Dia tidak ditemani oleh ayahnya sejak dia masih kecil, dan dia tumbuh hingga usia 18 tahun sebelum akhirnya dikirim ke ayahnya sebagai pengawal. Setelah datang ke rumah Su, dia bisa melihat ekspresi cinta ZYNN kepada Ziyu setiap hari, dan dia sangat iri setiap kali melihatnya. Dia tahu bahwa pria itu bukan hanya ayah Ziyu, tapi juga ayahnya. Tapi dia tidak bisa memanggilnya ayah di depannya. Dan dia bahkan tidak bisa bertingkah seperti bayi di depannya. Dia akan menunjukkan cintanya sebagai seorang ayah hanya jika tidak ada orang lain yang hadir. Begitu ada orang ketiga di sekitarnya, dia akan segera berubah kembali ke wajah guru keluarga Su. Oleh karena itu, Ruoli sangat mengagumi Ziyu. Dia merasa bahwa Ziyu adalah seekor angsa yang dicintai oleh ribuan orang dan terlahir dengan sangat mulia. Dan dia tidak lebih dari bebek jelek dalam dongeng. Dan dia hanya paruh pertama The Ugly Duckling. Tidak ada kesempatan untuk menjadi angsa. Anak perempuan haram identik dengan inferior di masyarakat kelas atas. Bahkan jika semua orang tahu bahwa dia adalah anak haram ZYNN, mereka hanya akan memandangnya dengan jijik, jadi masih ada perbedaan dunia antara dirinya dan Ziyu. Sekarang, adiknya Ziyu tidak hanya meremehkannya, tapi dia juga berinisiatif untuk menjodohkan adiknya, yang membuat Ruoli hangat dan bergerak dalam ekstasi. Jadi, dia meraih tangan Ziyu dan menangis dan berkata, "Kakak, jika ada yang akan mengganggumu di masa depan, kamu bisa memberitahuku, aku akan melampiaskan amarahmu. Saya tidak memiliki keterampilan lain, saya juga tidak pernah terlibat dalam apapun. Belajar, artinya, saya masih memiliki kemampuan untuk bertarung dan membunuh. Tidak peduli siapa yang mengganggumu saat itu, aku akan mengajari mereka keras untukmu." Ziyu tersenyum dan berkata, "Denganmu saudari, aku akan merasa lega. Kakak juga seseorang yang memiliki perlindungan super ahli. Jika ada yang berani menindas saudara perempuan Anda, saya akan meminta bantuan Anda." Ruoli mengangguk dengan penuh semangat. Leona di samping ragu-ragu sejenak, dan berkata, "Jika Anda bersama Charlie di masa depan, Anda harus mengontrol temperamen Anda dengan benar, dan tidak selalu berkelahi dan membunuh seperti yang Anda lakukan sebelumnya." Ruoli mengangguk malu, dan berkata dengan wajah sedang diajari, "Jangan khawatir, Bibi, saya tidak akan melakukan apapun yang menyakiti dunia lagi di masa depan." Leona sedikit mengangguk lega. "Setelah kekacauan di Jepang berlalu, kamu bisa hidup normal kembali. Ubah status Anda dan mulai lagi." Ruoli mengangguk sedikit dengan ekspresi bingung. Faktanya, dia tahu betul di dalam hatinya bahwa merujuk pada kejahatan yang telah dia lakukan sebelumnya, orang Jepang tidak akan pernah menyerah untuk mencarinya dalam hidup ini. Mustahil untuk benar-benar aman bahkan setelah facelift dan identitas baru, karena DNA-nya telah dikumpulkan saat dia ditangkap, dan ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia ubah. Ruoli telah menyaksikan banyak program investigasi kriminal. Banyak penjahat telah berkeliaran selama lebih dari 10 atau bahkan 20 tahun. Setelah sekian lama, mereka mengubah lingkungan, identitas baru, dan bahkan beberapa orang telah benar-benar mengubah penampilan mereka. Tapi polisi masih mengandalkan DNA untuk mengadili mereka. Oleh karena itu, dia selalu merasa bahwa dia hanya melarikan diri sementara dari Jepang. Tetapi kejadian itu mungkin menemaninya seumur hidup. Charlie berkata saat ini, "Bibi dan Nona Su, kalian berdua harus tinggal di kamar untuk istirahat. Aku akan mengatur agar seseorang membawamu pergi di malam hari." Leona berkata, "Terima kasih, Charlie." Charlie tersenyum sedikit, "Semua harus dilakukan." Ziyu mengumpulkan keberanian dan berkata, "Kebajikan." Charlie menatapnya dan menunggunya mengikuti. Bab 2722. Ziyu buru-buru berkata, "Kebajikan, dapatkah saya mendapatkan informasi kontak Anda?" Leona melihat bahwa putrinya mengumpulkan keberanian dan meminta informasi kontak Charlie. Karena takut Charlie akan menolak, dia buru-buru menambahkan, "Oh ya, Charlie, lebih baik kau tinggalkan kami nomor kontak, jadi kami bisa berkomunikasi denganmu jika kami punya sesuatu di masa depan." Charlie dapat melihatnya melalui, yang lebih tua terbuka, tidak baik untuk menolak, mengeluarkan ponsel dan berkata, "Saya akan mengatakan nomor saya catat itu." Ziyu dengan malu-malu berkata, "Baiklah, ponsel ibu diambil oleh bawahanmu." Charlie mengangguk dan berkata, "Dengan cara ini, saya akan meminta Tuan Isa untuk mengatur agar seseorang mengirim kembali ponsel kepada Anda, dan kemudian membiarkan mereka mengirimkan ID WeChat saya kepada Anda." Ziyu sangat gembira dan buru-buru berkata, "Kalau begitu kamu akan bekerja keras, baik hati." Leona teringat sesuatu saat ini, dan kemudian berkata, "Ngomong-ngomong, Charlie, di pelelangan sebelumnya,
Seseorang tidak pernah berhenti menaikkan harga untuk membeli set kecil yang ayahmu tinggal. Kamu ada di sana, kan? Charlie tersenyum dan berkata, ya, itu aku. Leona bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa Anda membiarkan saya membelinya pada akhirnya? Charlie mengangkat bahu dan berkata, kupikir kau lebih membutuhkan rumah itu daripada aku. Leona tersenyum penuh emosi, dan berkata, terima kasih telah menunjukkan cinta. Harus. Setelah pamit sementara pada Leona dan Ziyu, Charlie membawa Ruoli dan keluar dari kamar ibu dan putrinya. Begitu dia meninggalkan ruangan, dia melihat bahwa Ishak sudah menunggu di luar. Dia melihat Charlie keluar, bergegas ke depan, dan dengan hormat berkata, Tuan, saya sudah mengaturnya di sini. Setelah setengah jam, saya akan mengirim ZTNN ke bandara, tetapi dia ada di sini. Ada beberapa orang lain di sini yang juga di bawah kendali kami. Apa yang kamu rencanakan? Apakah Anda ingin mengirim mereka bersamanya? Charlie melambaikan tangannya. Tidak. Jika kamu mengirim mereka, bukankah itu berarti kamu telah mengatur beberapa pelayan untuk ZTNN? Biarkan ZTNN pergi ke Surya sendirian. Ketika dia sampai di sana, dia harus mengambil air dan makan. Dia harus menyekop lubangnya sendiri, jadi biarkan dia pergi dan mengasahnya. Charlie berkata lagi, sedangkan untuk orang lain, kirim saja mereka semua ke Kenel. Ishak tersenyum dan berkata, oke Tuan Muda, saya akan mengaturnya. Charlie berkata lagi, ngomong-ngomong, saya akan mengirimkan Anda aku nanti dan meminta ZTNN untuk mengirimkan 100 juta dolar AS yang dijanjikan, dan kemudian mengirimnya pergi saat uangnya tiba. Baik. Charlie kemudian mengirimkan nomor rekening bank Swiss yang dikirim Hamid ke Ishak. Setelah Ishak mendapatkannya, dia pergi ke ZTNN segera setelah dia mendapatkannya. ZTNN tidak berani menunda, jadi dia segera menelepon petugas keuangan luar negeri grup. Dia meminta pihak lain untuk segera menyetorkan 100 juta dolar AS ke rekening ini. Meski ZTNN bukan pemilik keluarga, dia tetap memiliki wewenang untuk mentransfer 100 juta dolar AS. Oleh karena itu, petugas keuangan segera melapor ke Hamid setelah memverifikasi identitasnya. Sebuah akun mentransfer 100 juta dolar AS. 10 menit kemudian, Charlie menerima telepon dari Hamid. Di telepon, suara terkejut Hamid sedikit tidak jelas, dan dia berseru, saudaraku, saya baru saja menerima telepon. Bukankah Anda harus mengatur pengiriman uang 100 juta dolar AS? Charlie tersenyum dan berkata dengan tenang, ya, aku yang mengaturnya. Hamid berseru, saudaraku, untuk apa kau mengirimiku begitu banyak uang? Charlie tersenyum dan berkata, ini hanya sedikit perawatan, dan saya telah mengatakan bahwa saya harus mendukung karir saudara laki-laki itu di masa depan. Jika saudara laki-laki saya ingin memberikan penghargaan, jangan lupakan saudara laki-laki Anda. Bab 2723. Hamid tidak menyangka bahwa uang sebesar 100 juta dolar AS di mulut Charlie ternyata tidak lebih dari kata, sedikit peduli. Dia begitu terharu sehingga dia bahkan tersedak dalam suaranya, menangis dan berkata, saudaraku, kamu benar-benar orang tuaku yang terlahir kembali. Kakiku yang lumpuh sembuh berkat obat ajaibmu, tapi aku tidak menyangka kamu masih akan mendukungku dengan dana yang begitu besar, aku tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu. Charlie tersenyum dan berkata, kenalan adalah takdir. Jika Anda dan saya bertemu sekali, itu adalah takdir. Karena ada takdir dulu, saya harus melakukan sesuatu. Setelah berbicara, Charlie berkata lagi, ngomong-ngomong, setelah kamu memiliki uang ini, aku tidak tahu apa rencanamu. Hamid berkata tanpa ragu-ragu, saudaraku, biarkan aku memberitahumu, karena kakiku patah. Hingga saat ini, tim saya telah kehilangan banyak talenta. Saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengisinya kembali. Sekarang saya punya banyak dana. Saya berencana untuk menyatukan departemen lama, dan meningkatkan jumlah tim sebanyak mungkin. Beli beberapa senjata dan peralatan yang relatif canggih, tentu saja, bahkan alat berat, terutama untuk peralatan tempur individu, serta peningkatan peralatan ringan. Charlie berkata, saudaraku, saya menyarankan Anda untuk tidak secara membabi buta memperluas pasukan pada tahap ini. Mengapa? Hamid bertanya dengan bingung. Saudaraku, bagaimana menurutmu? Charlie berkata dengan serius, tempatmu sekarang bercokol bisa dikatakan mudah untuk dipertahankan dan sulit diserang, ditambah senjata dan perlengkapan musuh. Itu tidak terlalu canggih, jadi tidak mudah menyerangmu. Anda secara membabi buta memperluas pasukan Anda, tetapi itu tidak masuk akal. Setelah berhenti sejenak, Charlie melanjutkan, tapi menurutku,
masalah terbesarmu sekarang adalah pertahananmu relatif lemah. Anda hanya memiliki beberapa helikopter, satu jatuh satu kurang, hal yang sama berlaku untuk kendaraan lapis baja, satu dikurangi. Daripada melakukan ini, Anda sebaiknya lebih berupaya dalam pembangunan infrastruktur, dan melakukan yang terbaik untuk terlibat dalam konstruksi infrastruktur. Kemampuan pertahanan yang ditingkatkan. Datanglah, lalu pertahankan sikap rendah hati dan kumpulkan kekuatan Anda. Infrastruktur? Dengan heran Hamid bertanya, saudaraku, infrastruktur apa yang dapat saya lakukan di sarang gunung saya? Charlie tersenyum dan berkata, tentu saja untuk menggali lubang yang dalam dan mengumpulkan makanan. Lagi pula. Charlie mengingatkannya lagi, saya tahu, meskipun lawan Anda lebih kuat dari Anda secara keseluruhan, tetapi mereka tidak dapat menghasilkan senjata nyata dengan kekuatan mematikan, jadi paling banyak, mereka adalah pejuang dan artileri tua, yang bahkan tidak dapat menggunakan misil, jadi di antara kalian, pertarungan sama sekali tidak dianggap sebagai perang modern. Itu hanya dapat dianggap sebagai model perang dari tahun 1940-an dan 50-an hingga 1960-an dan 70-an. Jika itu adalah peperangan modern, area markasmu akan sama sekali tidak berguna. Sisi lain mengirim beberapa serangan pembom. Atau cukup luncurkan beberapa rudal taktis, dan itu akan meledakkan Anda secara langsung. Tapi untungnya, semua orang tidak bisa melawan perang modernisasi, jadi masuk akal bagi Anda untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur. Terlebih lagi, semakin banyak kamu melakukan ini, semakin kamu harus memperkuat area markasmu sendiri. Bab 2724. Misalnya, Anda dapat meluncurkan tentara untuk pembangunan sejumlah besar tempat penampungan serangan udara di desa, lubang artileri, kemudian membeli sejumlah peralatan pertambangan, di gunung digunakan sebagai perlindungan untuk membangun benteng positif, serta lereng benteng yang terbalik. Dengan cara ini, yang lain selama Anda dibom, Anda dapat bersembunyi di benteng, dan Anda dapat meminimalkan kerugian apapun pihak lain yang memukul Anda. Terlebih lagi, setelah kamu memiliki benteng dengan kemiringan terbalik, akan lebih sulit bagi lawan untuk meletakkan area markasmu. Bahkan jika mereka bisa membobol lembahmu, prajuritmu bisa langsung menutupi seluruh area dengan senjata dari benteng lereng terbalik di tengah gunung. Lembah, biarkan mereka maju mundur. Hamid di ujung telepon yang lain, ketika dia mendengar ini, matanya berbinar. Charlie melanjutkan saat ini, kamu memperkuat pertahananmu dan mengubah dirimu menjadi ember besi. Kemudian mereka tidak akan dapat mengalahkan Anda, dan kemudian mereka pasti akan menyerah berurusan dengan Anda dan memilih untuk berperang dengan pasukan oposisi lainnya, dan Anda, cobalah untuk tidak mengambil inisiatif untuk menyerang, hanya menyusut di area pangkalan Anda. Musuh akan datang dan Anda akan memblokir, musuh akan mundur dan Anda akan bangkit. Dengan cara itu, Anda tidak hanya dapat mempertahankan kekuatan Anda dengan sangat baik tetapi juga memiliki kesempatan untuk terus menyerap skirmisher yang dikalahkan berdasarkan kemampuan pertahanan Anda yang kuat. Hamid berkata dengan semangat, saudaraku, di mana kamu belajar ini? Iya. Kedengarannya sangat masuk akal. Charlie tersenyum dan berkata, belajar dari nenek moyang saya, biarkan Anda melakukan pekerjaan yang baik dalam pembangunan infrastruktur dan pertahanan, dan pada saat yang sama jangan mengambil inisiatif untuk menyerang. Menjadi raja. Setelah berbicara, Charlie berkata lagi, biarkan Anda menunggu orang-orang tersesat yang dipersenjatai oleh faksi oposisi lainnya. Ini disebut mengawasi api dari sisi lain. Hamid berkata dengan emosi, saya dapat lebih meningkatkan kemampuan pertahanan saya berdasarkan pengalaman yang diajarkan oleh saudara saya. Tetapi jika tentara saudara laki-laki saya meminta bantuan saya, lalu bagaimana saya malu untuk benar-benar melihat api dari seberang ban? Charlie tertawa dan berkata, ada apa dengan ini? Permisi. Jika seseorang mengalahkan orang lain, lihat saja. Hamid berkata dengan malu-malu, saya khawatir itu akan membuat seluruh kubu oposisi ditolak. Charlie berkata dengan serius, tidak masalah menolak, yang paling penting adalah bertahan hidup. Kami tidak mengambil inisiatif untuk mencari sesuatu, dan kami tidak terlalu dekat dengan partai oposisi lainnya. Kami melakukan yang terbaik untuk menjaga kekuatan kami sehingga jika pihak lawan gagal suatu hari, Anda ini tulang keras lainnya. Jika pihak lain tidak bisa mengunyah, kemungkinan besar mereka akan merekrut Anda. Begitu mereka merekrut Anda, akan lebih mudah untuk menghadapinya, sehingga Anda dapat menegosiasikan persyaratan dengan mereka dan mengubah posisi. Setelah itu, Charlie tersenyum sedikit dan berkata dengan sungguh-sungguh, ini disebut maju dan diserang, dan mundur dan bertahan. Long. Hamid diam di ujung telepon. Charlie menceritakan strategi dan taktik ini, yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya.
situasi strategis mereka saat ini relatif sederhana. Ini tidak lebih dari pertempuran tanpa pandang bulu. Selama mereka bertemu, mereka pasti akan bertarung. Namun sebagian besar masyarakat hanya memperhatikan sampai saat ini, tidak ada perencanaan strategi sistematis jangka panjang sama sekali. Sebaliknya, Charlie, meskipun dia tumbuh di zaman dan ruang yang damai, dia belum pernah melihat seperti apa perang itu, tetapi dia telah mempelajari berbagai kiasan dalam sejarah Tiongkok sejak dia masih kecil dan memiliki dasar teoritis tertentu untuk berbagai strategi. Selain itu, dalam beberapa perang bangsa melawan musuh asing, banyak pertempuran klasik terjadi, yang selanjutnya menyoroti pemikiran strategis unik Huaxia. Oleh karena itu, Charlie mensintesis dasar kognitifnya sendiri dan dengan cepat mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang situasi Hamid saat ini. Penilaian yang relatif lebih akurat. Selama Hamid dapat menerapkan instruksi strategis untuk menggali lubang yang dalam, mengumpulkan makanan, dan perlahan menjadi raja, tidak peduli apakah oposisi dapat berhasil atau tidak, dia sendiri memiliki peluang untuk berhasil. Setelah Hamid mendengar ini, orang tersebut sangat terinspirasi, dan berseru, "Saudaraku, setelah mendengarkan Anda, saya benar-benar merasa lega. Aku akan mengatur seseorang untuk membeli sekumpulan peralatan industri dan pertambangan ringan, dan segera mulai mengerjakan jalan utama dan sekitarnya. Bangun benteng di gunung dan beli lebih banyak senjata, amunisi, makanan, dan obat-obatan, dan bersiaplah untuk tetap berpegang pada dasar untuk waktu yang lama." Bab 2725. Perkembangan militer yang relatif lambat, kekuatan militer yang relatif lemah, dan kualitas militer yang relatif rendah merupakan masalah umum di beberapa negara kecil yang dilanda perang. Ada disparitas besar dalam kekuatan ekonomi antar negara, dan disparitas kekuatan militer bahkan lebih mengejutkan. Hamid sendiri bukan dari sekolah militer sungguhan. Selain itu, dia berada di lingkungan yang relatif terbelakang dan kacau, jadi dia tidak memiliki pemikiran strategi sama sekali. Strategi yang bisa dia pikirkan adalah hidup selama mungkin. Dalam pengepungan dan penindasan 2 hari sebelumnya, alasan mengapa dia tidak dimusnahkan juga karena kesalahan intelijen pemerintah. Mereka mengira desa itu hanya benteng kecil, tetapi mereka tidak menyangka akan menjadi markas Hamid, dan markas Hamid mudah dipertahankan. Serang, jadi akan gagal. Namun, mudah bertahan dan sulit diserang bukan berarti tidak bisa diserang. Pertama kali adalah lawan dibenci, tetapi jika lawan bersiap dan kembali, dan Hamid tidak peduli tentang bertahan, maka kemungkinan besar dia akan kewalahan. Meskipun Charlie dan Hamid masih bersahabat relatif singkat, dia tidak ingin mendengar kabar bahwa dia dibunuh suatu hari nanti. Lagi pula ZNN langsung dikirim ke sana, kalau baru sampai di Syria dan tidak mati di tangannya sendiri, tapi mati di tangan lawan Hamid, akan sedikit banyak memalukan. Bagaimanapun, Charlie masih ingin menyimpannya untuk digunakan di masa depan. Jika Zhiyu tidak dapat mewarisi keluarga Su, dia masih bisa membiarkan ZNN kembali. Adapun kondisi apa yang harus dibayar ZNN saat itu, semua inisiatif ada di tangan Charlie. Jadi dengan kata lain, sebagian besar dari miliaran dolar ZNN juga digunakan untuk memperkuat keamanan pribadinya. Tapi miliaran dolar ZNN adalah bantuan besar bagi Charlie. Karena miliaran dolar ini, dan serangkaian panduan strategis yang dia berikan kepada Hamid, sangat penting bagi Hamid. Oleh karena itu, ketika sedang dipindahkan, Hamid bertanya kepada Charlie dengan sangat rendah hati, "Saudaraku, saya mengerti pentingnya infrastruktur, tetapi menurut apa yang Anda katakan, bagaimana saya harus menerapkannya? Apakah ada rencana yang relatif rinci?" Dengan itu, Hamid meminta maaf. "Maaf, sebagian besar tentara di bawah tangan saya belum membaca buku, apalagi membiarkan mereka memberi saran." Charlie tersenyum dan berkata, "Situasi ini bisa dimengerti." Setelah itu, dia menjelaskan lebih lanjut, "Ketika saya datang ke tempat Anda, saya mungkin mengamati ciri-ciri topografi tempat Anda. Kecuali untuk pintu masuk yang relatif sempit ke gunung masing-masing di utara dan selatan, yang lainnya hampir semuanya dikelilingi oleh puncak gunung, setidaknya 7 atau 8. Apakah itu gunung?" "Iya." Hamid buru-buru berkata, "Total ada 8 gunung. 2 gunung di timur dan barat adalah yang tertinggi. Yang lainnya relatif pendek, tetapi lebih curam. Alat berat dan kendaraan lapis baja pasti tidak bisa dilindas." Charlie tersenyum dan berkata, "Itu tidak bisa lebih baik, tergantung pada situasi Anda. Anda menempatkan proyek infrastruktur ke dalam 3 fase. 8 yang pertama berada di benteng gunung ini dibangun 8 positif dan 8 benteng lereng terbalik. Terus terang, ada 2 benteng di setiap gunung, 1 depan dan 1 belakang. Dan kemudian 2 benteng depan ditambahkan secara terpisah di lereng gunung di kedua sisi pintu masuk utara dan selatan.
Pembangunan benteng harus sekuat mungkin, dengan mengandalkan struktur gunung berbatu, kemudian menggunakan beton bertulang untuk membuat benteng permanen untuk memastikan bahwa tembakan biasa tidak dapat menghancurkannya. Hamid buru-buru bertanya, "Saudaraku, bagaimana dengan tahap kedua dan ketiga?" Charlie berkata, "Pada tahap kedua, Anda setidaknya harus menggandakan benteng. Pastikan setidaknya setengah dari prajurit Anda dapat bersembunyi langsung di benteng permanen. Dalam hal ini, tembakan artileri lawan dan serangan intensif, tentara Anda dapat dipertahankan di benteng permanen. Sedangkan untuk tahap ketiga, Anda perlu memastikan bahwa semua prajurit dapat bertahan di benteng permanen untuk waktu yang lama. Benteng di gunung semuanya dapat berkomunikasi secara internal. Benteng permanen tidak hanya dapat bertahan dan hidup, tetapi juga digunakan untuk menyimpan bahan-bahan strategis. Setelah Anda mencapai ini, Anda bisa duduk dan rileks,